Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Fedi Fernando. Dan pada video kali ini merupakan video pertama dari mata kuliah akuntansi lanjutan 1 atau Advance 1. Nah, untuk materi pertama dari mata kuliah ini membahas mengenai chapter 15, yaitu tentang partnership. Ya, di dalam partnership ini nanti sudah masuk transaksi terkait formation, operation, dan ownership change. Pertama-tama, seperti biasa, kita perlu tahu dulu nih, apa sih partnership itu? Nah, partnership merupakan asosiasi atau gabungan dari dua orang atau lebih, di mana dua orang atau lebih ini menjalankan usaha bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan atau profit. Ada beberapa karakteristik dari si partnership ini dibandingkan bentuk usaha lainnya, di mana pertama adalah mutual agency. Nah, maksud dari mutual agency ini adalah setiap anggota yang terdapat di dalam partnership itu kita sebut sebagai agent, di mana agent ini nanti akan bersama-sama menjalankan usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Lalu yang kedua, ada yang namanya right to dispose of partnership interest. Nah, mengacu kepada prinsip entitas ekonomi, di mana setiap pemegang saham atau setiap partner yang menginvestasikan uangnya ke dalam perusahaan atau partnership itu akan dianggap sebagai milik perusahaan atau partnership. Tetapi di dalam partnership ini ada ketentuan yang sedikit khusus di mana setiap partner atau anggota yang berada di dalam partnership itu bebas untuk memperjualbelikan kepemilikan mereka dalam suatu partnership. Lalu karakteristik ketiga adalah unlimited liability, di mana kalau misalkan bentuk usaha partnership ini para agent atau para partner itu akan bertanggung jawab terhadap utang apabila usaha atau partnership mereka itu mengalami kesulitan keuangan, di mana para kreditur itu bisa menagih para anggota partner apabila mereka tidak mampu membayar utang terkait partnership tersebut. Kemudian karakteristik keempat adalah limited of uncertain life. Nah, maksud dari limited of uncertain life ini adalah kelangsungan partnership itu sangat bergantung kepada anggotanya atau para partnernya, teman-teman. Karena partnership tersebut bisa saja dibubarkan ya atau ditutup karena adanya hal-hal seperti misalkan contohnya kayak ada anggota yang meninggal atau misalkan ada partner yang bangkrut atau misalkan kontrak dari partnernya sudah selesai dan masih banyak lagi, teman-teman. Lalu kenapa sih partnership ini lebih dipilih daripada beberapa bentuk usaha lainnya? Nah, pertama karena pembentukan partnership ini cenderung lebih mudah dan murah, teman-teman. Karena pembentukan partnership itu tidak perlu kayak administrasi yang seribet seperti teman-teman membuat suatu PT. Lalu, metode akuntansi yang terdapat di partnership ini cenderung lebih fleksibel, nggak sekaku kalau misalkan di perusahaan-perusahaan. Yang ketiga, perpindahan kapital yang lebih fleksibel. Nah, ini seperti yang ada di karakteristik yang poin nomor 2 tadi, ya. Dimana misalkan si A itu bebas, dia mau jual, dia mau memindahkan kepemilikannya itu terserah. Lalu yang keempat, anggota-anggota atau partner yang berada di dalam partnership ini mendapatkan tax advantage atau nanti dalam perpajakan, anggota-anggota partner itu menanggung pajak atas diri mereka sendiri, bukan pajak dari partnership-nya. Yang terakhir, tidak mengakui pendapatan dan beban atas transaksi dengan sesama anggota. Karena konteksnya itu kayak kita pindahin uang dari kantong kiri ke kantong teman-teman seperti itu. Oke, berikutnya di sini membahas mengenai apa sih yang dapat menyebabkan perubahan dari ownership di dalam partnership, teman-teman. Yang pertama ada formation atau pendirian. Yang kedua ada admission atau ada anggota baru yang masuk. Lalu ada income distribution. Dan terakhir adalah withdrawal atau ada anggota yang keluar. Nah, dalam formation atau pendirian partnership itu terjadi apabila ada orang-orang yang sepakat untuk membentuk suatu partnership. Di mana anggota-anggota ini akan mengirimkan atau akan menyumbangkan yang namanya aset atau liabilities. Ya, aset ini bisa berupa cash ataupun non-cash, ya. Dan di mana baik itu aset ataupun liabilities yang disumbangkan oleh partner ke partnership itu akan dicatat sebesar fair value atau nilai wajar.
Kemudian, untuk emission atau ada anggota baru yang masuk, itu bisa terjadi dengan cara dua hal. Yang pertama, dia direct purchase, atau misalkan contohnya kayak ada partnership yang terdiri dari ABC. Nah, tiba-tiba ada si D nih, yang mau join partnership tersebut. Nah, dia bisa saja langsung tembak, saya mau beli kepemilikan B misalkan sebesar sekian persen. Itu namanya direct purchase. Kemudian ada yang namanya investing. Ya, investing berarti dia akan memasukkan modal, entah itu berupa aset ataupun liabilities. Nah, investing ini bisa menggunakan dua metode, ya. Yang pertama metode bonus dan kedua metode goodwill. Nah, sebenarnya kalau dalam bahasa sulit ya, si bonus ini si partner itu tidak mau mengakui yang namanya aset yang tidak dapat diukur secara objektif. Sedangkan kalau goodwill itu dia mau mengakui adanya aset yang tidak dapat diukur secara objektif. Nah, mungkin teman-teman bingung ya dengar penjelasan saya ya, tapi secara sederhana, kalau metode bonus itu dia nggak mau mengakui goodwill, teman-teman. Nah, sedangkan kalau metode goodwill ya berarti kebalikannya ya, di mana si partnership tersebut mau mengakui goodwill, seperti itu. Nah, kemudian kita akan bahas tentang ikat distribution nanti, langsung ke pembahasan soal saja. Kemudian ada withdrawal. Nah, withdrawal juga ada dua metode teman-teman ya, metode bonus dan metode goodwill. Prinsipnya masih sama ya. Intinya kalau bonus dia nggak mau ngakuin goodwill, tapi kalau goodwill dia mau ngakuin goodwill teman-teman, seperti itu. Nah, goodwill itu ada dua juga nih kalau di withdrawal. Nanti kita bakal belajar di latihan soal ya. Ada yang namanya partial goodwill dan ada yang namanya fully goodwill. Nah, daripada teman-teman bingung, nanti kita akan langsung masuk ke pembahasan soalnya aja. Oke, berikutnya adalah menghitung book value dari capital atau modal. Nah, sebenarnya di dalam partnership ini, dalam book value of capital, kita akan membandingkan antara yang namanya book value of capital dengan value yang diinvestasikan. Karena kan kalau misalkan ada anggota baru yang ingin masuk, yang mau join dan kemudian menyumbangkan sejumlah aset, itu kan bisa saja terjadi perbedaan, ya, perbedaan persepsi. Di mana book value of capital ini rumusnya adalah all capital ditambah dengan new capital, kemudian dikali dengan persentase yang dimiliki oleh partner yang baru. Nah, kalau misalkan perbedaan antara book value of capital dan value invested ini bisa menyebabkan terjadi tiga hal, teman-teman. Di mana jika book value lebih besar daripada yang diinvestasikan, maka si new partner itu akan untung. Ya, kemudian jika book value sama dengan yang diinvest, maka tidak terdapat perbedaan, maka kita akan catat sebesar book value. Dan jika book value itu lebih kecil daripada yang diinvest, maka new partner akan rugi. Nah, misalkan ya, saya akan sedikit memberikan analogi, ya, di mana anggaplah saya mau beli motor, ya, saya mau beli motor harganya 2 juta. Nah, kemudian harga pasarnya 2 juta, ya, tapi saya ibaratnya cuma 1.800.000 teman-teman, ya. Jadi 1.800.000 atau nilai yang mau saya bayarkan itu kita sebut saja sebagai invest. Kemudian nilai motor yang tadi sebenarnya itu 2 juta kita sebut sebagai book value-nya. Nah, secara logika, apabila saya yang maksudnya di sini posisi sebagai new partner memberikan uang yang lebih kecil daripada nilai yang saya dapatkan dari partnership tersebut, maka saya posisinya akan untung. Nah, terkait dari kondisi 3 ini, ya, kita akan menggunakan dua metode, ya. Karena tadi kalau teman-teman balik ke bagannya, kalau di investing itu ada bonus sama goodwill, ya. Nah, di sini metodenya ada dua, goodwill dan bonus itu intinya adalah dia nggak mau ngakuin goodwill, di mana dia langsung catat selisih sebagai penambah atau pengurang bagi all partnernya. Sedangkan untuk goodwill method di sini sudah ada rumusnya ya, di mana kalau misalkan tadi BV lebih besar dari invest, maka rumusnya seperti ini, all capital dibagi 1 dikurang persentase yang dimiliki oleh new partner, kemudian dikurangin dengan capital real-nya. Kemudian apabila book value lebih kecil daripada invest ya, atau istilahnya all partner itu untung, maka new capital dibagi dengan persentase all owned by new partner dikurangin dengan total capital real. Nah, mungkin teman-teman sekarang masih bingung dengan rumusnya, nanti kalau kita akan bahas lebih lanjut pada saat ke pembahasan soalnya aja. Nah, tadi yang menyebabkan perubahan dari ownership di partnership itu salah satunya adalah adanya alokasi
income atau loss, teman-teman. Nah, metode alokasi net income atau loss ini sebenarnya ada 4. Yang pertama ada yang namanya fixed ratio. Fixed ratio di sini ya maksudnya adalah kita membagi income atau loss-nya itu berdasarkan rasio yang sudah disepakati di awal, teman-teman. Jadi pada saat kita baru mendirikan partnership atau misalkan ada anggota baru yang masuk, dia udah ada kayak kontrak itu. Misalkan perbandingan A, B, C, D. Misalkan 1:2, banding 3, banding 4. Itu yang kita sebut sebagai fixed ratio, teman-teman. Kemudian yang kedua ada yang namanya ratio based on capital balance. Nah, nanti maksudnya di sini adalah berdasarkan dari saldo modal si partner, ya. Bisa dari ending atau beginning ataupun WACB. Yang WACB ini maksudnya adalah weighted average capital balance. Kemudian yang ketiga adalah interest of capital investment, di mana nanti net income atau loss itu akan dialokasikan sesuai dengan persentase investasi rate dikalikan dengan modal investasi. Dan terakhir adalah time or managerial talent devote to operation. Nah, nanti net income atau loss itu akan dialokasikan berdasarkan perbandingan alokasi gaji tetap dan bonus sebagai persentasenya. Nah, sekian dulu untuk teorinya. Berikutnya kita akan lanjutkan dengan problem. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke pembahasan problemnya. Nah, untuk di video kali ini kita akan membahas mengenai problem 4 dan problem 3. Nah, pertama-tama saya akan mulai dari problem 4 dulu karena problem 4 ini dia materinya lebih lengkap teman-teman. Dari mulai formation, admission, income distribution, dan ada partner yang keluar. Nah, di sini dia bilang ada TikTok partnership, di mana TikTok partnership ini menjual olahraga dibentuk oleh Tika, Tito, dan Kino. Kemudian rasio kepemilikan sesuai dengan modal awal yang dimiliki. Pada saat pembentukan, yaitu tanggal 5 Januari, Tika menyetorkan modalnya senilai 240.000, Tito 120.000, dan Kino 360.000. Lalu 3 bulan kemudian, tim ini bergabung, dia menyetorkan modal senilai 90.000 untuk kepemilikan 15%. Dengan bergabungnya tim ini mengakibatkan modal Tito, Kino berkurang. Setelah Tini masuk, rasio pembagiannya menjadi 2:1 banding 2 banding 1. Kemudian tanggal 14 Agustus 2021, nilai inventory mengalami kenaikan sebesar 30.000. Dan selama tahun 2021, firma atau partnership ini berhasil memperoleh laba sebesar 470.000. Ketentuan pembagian labanya sudah dilampirkan di soal problem 4 ini. Nah, nanti kita akan bahas ya. Lalu karena merasa sudah mahir, Kino memutuskan untuk keluar dari partnership, ya, dan memperoleh uang tunai sebesar 650.000. Lalu setelah keluarnya Kino, rasio pembagian laba menjadi 2:3 banding 1. Lalu sebulan setelah Kino keluar, Tika mengalihkan secara langsung 1/3 kepemilikannya kepada Tini dengan harga yang lebih murah 25%. Nah, teman-teman diminta untuk mengerjakan 2 hal. Pertama adalah jurnal yang diperlukan, lalu beserta dengan income allocation schedule. Jadi untuk yang bagian alokasi laba ini teman-teman ya. Oke, kita akan kerjakan soalnya secara sistematis. Kita mulai dari atas dulu ya teman-teman ya. Nah, transaksi pertama, kalau teman-teman lihat yang sudah saya stabilo warna hijau ini adalah pembentukan si partnership-nya. Ya, di mana ada 3 member yaitu ada Tika, Tito, dan Kino. Nah, di sini kita akan coba buat jurnalnya dulu ya, di mana masing-masing mereka menyetorkan modalnya ya, entah itu Tika, Tito maupun Kino. Di sini dia nggak bilang nih Tika ini nyetor modal dengan perbandingan aset atau liability-nya berapa. Dia nggak kasih tahu nih ya, dia nggak kasih tahu berapa cash, berapa account receivable, vehicle, sama berapa accounts payable dan sebagainya. Maka langsung kita masukin aja jurnalnya. Yang pertama adalah cash pada Tika Capital. Ya. Nah, nilainya langsung kita masukin aja sebesar 240.000. Kemudian begitu juga untuk yang Tito sama Kino, di mana Tito sama Kino ini juga dia nggak kasih tahu nih, si Tito tuh kasih berapa cash-nya, berapa vehicle, atau berapa building, atau berapa accounts payable-nya, dia cuma kasih tahu modal sebesar sekian. Maka kita langsung buat jurnal yang sama, cash pada Tito Capital, nilainya sebesar
120.000 sesuai dengan keterangan yang ada di soalnya. Kemudian terakhir adalah Kino, ya. Jurnalnya juga sama karena dia nggak bilang berapa cash atau segala macam. Jadi kita masukin langsung cash pada Kino Capital sebesar 360.000 sesuai dengan nilai yang ada di soalnya. Nah, ini juga sudah saya tandain yang stabilo warna hijau, di mana rasio kepemilikan sesuai dengan modal awal yang dimiliki, ya. Nah, jadi kita perlu cari dulu nih berapa sih rasio kalau misalkan nanti terjadi alokasi laba atau rugi selama partnership ini berjalan. Nah, karena di sini angkanya cukup gampang ya, tinggal kita bagi aja. 240 dibagi 120, kemudian 120 dibagi dengan 120, dan terakhir ada 360 dibagi 120. Nah, ini kebetulan karena angkanya bagus ya teman-teman ya. Ini bisa dibagi 240 dibagi 120 ya, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan nanti rasionya pada saat di ujian keluar kayak gini dan angkanya itu maksudnya nggak bulat ya teman-teman, seperti biasa ya, kita sederhanakan ke perbandingan yang paling sederhana. Seperti itu. Oke, sekarang transaksi tanggal 5 Januari udah kelar. Kita akan lanjutin ke transaksi berikutnya. 3 bulan kemudian, ya, berarti 3 bulan kemudian dari tanggal 5 Januari, berarti tanggal 5 April ya teman-teman ya. Tanggal 5 April, Tini ini bergabung, ya, dan dia menyetorkan modal senilai $90.000 untuk memperoleh kepemilikan 15%. Nah, kalau misalkan ada jurnal, ada transaksi, entah itu partner masuk atau partner keluar, teman-teman harus hitung dulu nih ya, entah itu laba atau rugi yang terjadi ya, dengan metode masing-masing bonus atau goodwill. Nah, di sini kita belum tahu ya metodenya apa. Kemudian kita lanjut lagi nih, baca soalnya nih. Dengan bergabungnya si Tini ini, mengakibatkan modal Tika, Tito, dan Kino itu berkurang. Nah, ini kata kuncinya teman-teman ya, ini kata kuncinya. Ya, ada kata modal si A, si B, si C berkurang. Dia nggak bilang nih ada mengakui goodwill atau segala macam. Berarti kita bisa simpulkan bahwa transaksi tanggal 5 April ini masuk ke dalam bonus method. Ya, karena yang tadi saya jelasin di teori ya, berarti kalau dia nggak mau mengakui goodwill, berarti dia bonus method teman-teman ya. Kalau nggak ada mengakui goodwill, dia akan namanya bonus method. Karena si bonus method ini dia tidak mau mengakui aset yang tidak dapat teridentifikasi secara objektif. Nah, bisa juga dari kata berkurang atau bertambah ya. Jadi kalau misalkan modal si A, si B, si C bertambah, nah itu juga bisa mengindikasikan bahwa metode yang akan kita pakai adalah bonus method, teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman buat dulu ya perhitungannya. Ya, jadi kita masukin berapa si A, si B, si C-nya atau partner lama ya teman-teman ya. Jadi kita masukin dulu nih Tika Capital, Tito Capital, dan Kino Capital yang merupakan anggota dari partnership lama. Ya. Nah, kemudian kita masukin dulu ya masing-masing modal dari Tika, Tito, dan Kino. Karena ini baru transaksi kedua, kita lihat aja nih dari tanggal 5 Januari ini. Nah, kemudian teman-teman totalkan dulu nih ya. Teman-teman totalin dulu sehingga dapat total modal firma atau partnership yang lama ini adalah sebesar 720.000. Kemudian kita akan tambahin nih. Kita akan tambahin berapa nilai investasi yang dimasukin oleh si Tini ini. Nah, nilai investmentnya adalah sebesar 90.000. Maka masukin di bawahnya adalah sebesar 90.000. Maka dari total modal firma yang lama ditambah dengan investasi si Tini ini akan menjadi yang namanya total modal firma yang baru. Ya, saya ulang lagi. Di sini kan ada Ada dua unsur ya. Yang pertama ada unsur modal partnership yang lama. Ya, di mana tadi isi partnership yang lama itu baru Tika, Tito, dan Kino. Kemudian si Tini ini masuk. Jadi kita perlu cari dulu nih berapa total modal firma yang barunya. Oke. Nah, setelah dapat total modal firma yang baru, ya, dia kan kasih tahu nih ya di soal bahwa dia masukin duit 90.000 ini, dia mau dapetin kepemilikan sebesar 15%. Nah, itu bisa kita sebut sebagai book value ya. Tadi kalau misalkan kita bahas di video namanya book value. Ya, di mana total kapital yang didapatkan oleh si Tini ini adalah
810.000 ya, yang total modal partnership yang baru ini kita kalikan dengan 15%. Karena tadi si Tini bilang, oke, saya masukin 90.000 dan saya mau kepemilikan sebesar 15%. Nah, maka kita akan dapat nilai sebesar 121.500. Nah, tadi investment by Tininya tuh gampang aja, kita tinggal masukin sebesar 90.000. Di sini kita bisa lihat dong ya, bahwa si Tini ini bayar 90.000 ya, dia investasi 90.000 untuk dapetin kepemilikan 121.500 teman-teman. Artinya ya si Tini ini atau partner baru ini untung teman-teman ya, sekutu baru itu untung atau partner baru itu untung karena dia cuma bayar 90.000 buat dapetin nilai sebesar 121.500. Oke. Nah, setelah kita tahu nih ya bahwa si Tini ini untung, baru kita bisa buat jurnalnya nih ya. Dimana kalau misalkan sekutu baru untung, berarti sekutu lama rugi ya teman-teman ya, tinggal kebalikan aja. Maka jurnalnya kurang lebih adalah seperti ini ya, dimana ada cash yang baru masuk sebesar 90.000 ya di sebelah debit, kemudian ada Tini Capital sebesar 121.000 ya. Ini 121.000 ini maksudnya adalah berapa capital atau book value dari capital yang didapatkan oleh sekutu baru. Kemudian terdapat selisih ya, terdapat selisih di mana tadi si sekutu baru ini untung 31.500. Nah, 31.500 ini akan kita distribusikan ke si Tika, Tito, dan Kino ya. Karena kita akan bagi sesuai dengan proporsi rasio alokasi laba atau ruginya. Nah, untuk Tika Capital ya, Tika Capital berarti kita masukin ya 31.500 kita akan kalikan dengan 2 ya, sesuai dengan rasio alokasi laba atau ruginya, kemudian kita bagi 6. 6 ini sebenarnya teman-teman dapat ya dari 2 ditambah 1 ditambah 3. Jadi 6 itu dapatnya dari sini teman-teman. Tinggal kita jumlahin aja. Nah, 31.500 kita kalikan dengan 2 dibagi dengan 6 dapat 10.500. Kemudian untuk Tito Capital caranya juga sama, di mana 31.500 kita akan kalikan dengan 1 dibagi dengan 6. Dan Kino Capital juga sama, di mana 31.500 kita akan kalikan dengan 3, kemudian dibagi dengan 6. Oke, jurnal untuk masuknya si partner Tini ini udah selesai. Kalau misalkan teman-teman masih bingung, teman-teman bisa balik lagi untuk putar ulang karena ini adalah video. Oke, kita masuk ke transaksi berikutnya, di mana ini adalah transaksi peningkatan nilai inventory. Untuk transaksi peningkatan nilai inventory ini terjadi pada tanggal 14 Agustus 2021. Oh iya, ini saya lupa tandain ya, kalau misalkan setelah si Tini ini masuk, rasio pembagian labanya jadi 2:1, 2:1. Jadi nanti akan kita gunakan pada saat nanti di income distribution-nya. Oke, kita kembali lagi ke tanggal 14 Agustus ya, di mana ada kenaikan nilai inventory sebesar 30.000. Ini teman-teman belajar revaluasi ya nggak salah ya, di mana kalau ada peningkatan nilai aset berarti si asetnya akan kita masukin di debit. Inventory sebesar 30.000. Nah, dari 30.000 ini baru nih kita distribusi nih ke modal partner yang ada. Ya, tadi kan partnernya jadi 4 ya sekarang ya. Ada Tika, Tito, Kino, dan Tini. Nah, tadi rasionya adalah 2:1:2:1. Oke, berarti kalau kita totalin, berarti totalnya adalah 6 ya teman-teman ya, rasionya ya. Berarti kalau Tika Capital, ya, untuk menghitung kenaikan modal dari si Tika Capital ini adalah 30.000, kemudian kita kalikan dengan 2, kita bagi dengan 6. Begitu juga untuk Tito, di mana 30.000 kita akan kalikan dengan 1 dibagi dengan 6. Kino Capital, 30.000 kita kalikan dengan 2 dibagi dengan 6. Dan terakhir Tini Capital adalah 30.000 dikali dengan 1 dibagi dengan 6. Ya, sesuai dengan rasio yang dimiliki oleh masing-masing partnernya. Oke, transaksi tanggal 14 Agustus selesai. Sekarang kita masuk ke income allocation. Nah,
Di income allocation ya, dia bilang ya, selama tahun 2021 firma berhasil memperoleh laba sebesar sekian dan keuntungannya sebagai berikut dan ketentuan pembagiannya. Nah, untuk membuat jurnal dari income allocation, teman-teman harus lengkapin dulu nih ya. Lengkapin dulu ketentuannya, ada income distribution schedule. Nanti untuk ngisi income distribution schedule ini, teman-teman harus lihat ketentuan pembagian laba yang sudah dikasih di soalnya. Ya. Nah, pertama-tama kita akan baca dulu poin pertama. Gaji Tika, Tito, Kino, dan Tini setiap bulannya adalah sebesar 7.500. Oke, sekarang kita akan coba hitung ya untuk salarisnya ya. Ini kan income distribution schedule ini untuk setahun ya teman-teman ya. Ini setahun ya, untuk setahun selama tahun 2021. Maka gaji untuk Tika itu adalah 7.500 sesuai dengan ketentuan di soal, kita kalikan dengan 12 karena satu tahun itu ada 12 bulan. Tito juga sama ya, 12 dikali 7.500. Kino juga sama, 12 dikali 7.500, tapi yang beda di sini adalah Tini. Kenapa Tini beda? Karena Tini itu kalau teman-teman balik ke atas, dia baru masuk tanggal 5 April. Ya, dia baru masuk tanggal 5 April. Nah, dari 5 April ke tanggal 31 Desember itu ada 9 bulan teman-teman ya. 9 bulan teman-teman bisa hitung sendiri ya. April 1 bulan, Mei 1 bulan, dan seterusnya sampai 31 Desember. Nah, jadi kita nggak boleh nih 7.500 kita kalikan dengan 12, tapi 7.500 kita kalikan dengan jumlah bulan dia bergabung, yaitu selama 9 bulan. Karena dia baru ada ya selama 9 bulan ini teman-teman. Kemudian setelah kita dapat gaji Tika, Tito, Kino, dan Tini, kita totalin. Tuh. Nah, ketentuan nomor 1 berarti selesai teman-teman ya. Ini udah selesai. Sekarang kita akan lanjutin ke ketentuan nomor 2. Kino mendapatkan bunga sebesar 10% berdasarkan WACB atau Weighted Average Capital Balance, dan Tini mendapatkan bunga sebesar 8% dari Beginning Capital Balance. Nah, untuk ngitung yang ini, teman-teman harus buat satu schedule lagi nih, ya. Namanya adalah Interest Based on WACB Method. Ya, ini untuk Kino doang, ya, karena yang Kino doang sih yang pakai WACB. Sedangkan Tini tadi dia bilang berdasarkan Beginning Capital Balance. Kita akan coba hitung yang Kino dulu. Pertama, kita masukin, ya. Ini kan kolom A ini adalah untuk increase atau decrease. Berarti pada saat tanggal 1 Januari yang si partnership ini berdiri sampai tanggal 5 April itu kan nggak ada kenaikan atau penurunan ya, langsung saldo ya, langsung saldo, berarti kita kosongin. Kita langsung masuk ke kolom B ya, ke kolom B yaitu cumulative capital. Cumulative capital ini adalah kalau bahasa Indonesia ini tuh total modal ya teman-teman ya, total modal. Nah, total modalnya karena ini baru berdiri, kita berarti langsung ngambil dari tanggal 5 Januari ini ya, yaitu sebesar $360.000. Lalu, di kolom C itu ada fraction. Fraction itu kayak teman-teman belajar di materi Inter 1 ya, kalau nggak salah materi pertama setelah UTS tentang WAE ya, WAE yang hitung building itu. Nah, fraction itu kurang lebih kita mau ngitung ya, berapa bulan dari 1 Januari sampai 5 April. Kenapa sampai 5 April? Karena pada saat 5 April ini kan tadi kan ada transaksi Citini itu bergabung. Ya, berarti ada perubahan kepemilikan modal dalam partnership ini. Nah, saya ulang lagi, kenapa kita harus buat pakai jangka waktu gini? Karena kan pada saat dari 1 Januari dari ke 5 April itu kan masih awal-awal berdiri. Jadi modalnya itu masih fix selama 1 Januari sampai 5 April. Nah, pas 5 April ternyata terdapat perubahan teman-teman di mana ada si Tini ini bergabung. Dengan bergabungnya si Tini mengakibatkan adanya perubahan persentase atau proporsi kepemilikan di partnership ini. Makanya kita perlu ngitung fraction ya teman-teman. Itu untuk kalau kita pakai with the WACB. Nah, dari kembali ke perhitungan, dari 1 Januari sampai 5 April itu ada 3 bulan ya teman-teman ya. 3/12. Baru kemudian teman-teman kalikan 360.000 dikali 3/12. Kemudian di tanggal 5 April, seperti yang saya bilang tadi, ada kenaikan ya, ada perubahan proporsi kepemilikan ya, di mana si Tini ini masuk.
Nah, kalau teman-teman scroll lagi di tanggal 5 April lah, di tanggal 5 April ini, ternyata modal Sikino, ya, modal Sikino itu mengalami pengurangan ya, karena saldo normal dari capital itu ada di sisi kredit, teman-teman. Nah, ada pengurangan sebesar 15.750. Maka 15.750 ini akan teman-teman masukin sebagai decrease di bagian kolom A-nya. Kemudian untuk menghitung kumulatif capital, ya teman-teman tinggal kurangin aja nih. 360 dikurang 15.750. Ya, ini karena di Excel ya, saya pakainya tambah karena kalau misalkan saya minus, jadi nilainya makin gede, teman-teman. Kemudian kita ngitung fractionnya. Dari tanggal 5 April sampai 14 Agustus itu ada 4 bulan ya teman-teman ya. 4 bulan. Kemudian teman-teman kalikan 344.250 dikali dengan 4 per 12. Dan terakhir dari tanggal 14 Agustus sampai 31 Desember itu nggak ada event apa-apa lagi teman-teman ya. Jadi karena kita buat sampai 14 Agustus dulu karena di tanggal 14 Agustus itu ternyata ada revaluasi atau kenaikan nilai si inventorinya. Nah, di sini kita masukin ada kenaikan ya, kenaikan sebesar 10.000. Oke. Kemudian kita akan coba masukin kumulatif capitalnya. Jika kita jumlahin aja 344.250 ditambah dengan 10.000. Dapat nilainya adalah sebesar 354.250. Oke. Nah, tadi kita masukin 10.000 ini dari mana? 10.000 ini mungkin tadi saya kurang jelasin. Nah, kita dapat dari yang tanggal 14 Agustus ya. Karena dari tanggal 14 Agustus ini ternyata ada penambahan modal Sikino sebesar 10.000. Dan ini akan kita masukkan sebagai perhitungan untuk yang fraction ketiga dari 14 Agustus sampai 31 Desember. Nah, untuk fractionnya di sini teman-teman hitung dari tanggal 14 Agustus sampai 31 Desember itu ada 5 bulan. Lalu tinggal dikalikan aja 354.250 dikali 5 per 12. Nah, baru nih dapat yang namanya WACB. Tinggal kita jumlahin aja. Ya. 90 ditambah 114.750 ditambah 147.604. Dapat WACB untuk modal si Kino ini adalah sebesar 352.354. Nah, setelah dapat WACB-nya, teman-teman lihat ketentuan soal lagi nih. Kino mendapatkan bunga sebesar 10% dari WACB-nya. Ya, berarti untuk bunga, kita tinggal kalikan aja nih. 10% dikali dengan 352.354. Dapat nilai interestnya adalah sebesar 35.235. Dan ini kita langsung masukin ke income distribution schedule interest bagian si Kinonya. Seperti itu. Kalau pakai WACB mah agak panjang ya teman-temannya. Seperti itu. Sekarang kita akan masuk untuk menghitung interest dari si Tini. Karena masih di ketentuan kedua. Ini akan saya stabilo dulu yang udah kelar. Ya, akan saya stabilo dulu. Berikutnya kita masuk yang Tini. Yang Tini dia bilang mendapatkan bunga 8% dari beginning capital balance. Nah, ini agak gampang ya teman-teman ya. Jadi interestnya based on beginning capital balance. Berarti kita lihat langsung capital balance dari beginning capital balance dari si Tini ini. Beginning capital balance dari si Tini ini adalah sebesar 121.500. Dapatnya dari mana? Dapatnya tadi pada saat transaksi dia join si partnership-nya teman-teman, tanggal 5 April. Nah, modal awal si Tini ini adalah sebesar 121.500, kita langsung masukin di perhitungannya. Kemudian ketentuannya adalah 8% dari si beginning capital balance. Berarti beginning capital balance-nya 8%, kita kalikan dengan 121.500. Tapi ada tapinya teman-teman. Si Tini ini, kan kalau teman-teman lihat soal, Tini ini baru bergabung pada 5 April. Artinya, bunga 8% itu nggak bisa teman-teman akuin secara penuh. Ya, nggak bisa, kita langsung nih, 121.500 dikali 8%, nggak bisa. Karena dia baru join selama 9 bulan. Jadi bunga yang diakui pun hanya sebesar 9 bulan, teman-teman. Ya, ingat ya, kalau misalkan di soal dikasih tahu ketentuan bunga, ini harusnya teman-teman udah advance ya, udah semester 4 harusnya udah tahu lah ya.
Kalau misalkan dikasih tahu ketentuan bunga di soal, itu pasti bunganya itu per tahun ya teman-teman ya, bukan per bulan. Ya. Jadi 8% ini per tahun. Kita nggak boleh nih akui langsung sebesar full 1 tahun. Nggak boleh, karena dia baru join pada tanggal 5 April. Dan dari 5 April ke tanggal 31 Desember itu baru 9 bulan. Makanya kita kalikan 9 per 12. Oke? Nah, karena dia baru bergabung di bulan April, maka perhitungan bulannya harus ya 9 per 12 ya. Ini hanya catatan kecil aja. Nah, bunga 7290 ini kita masukin ke perhitungan si tininya. 7290. Beres, nggak ada lagi perhitungan terkait dengan interest, maka poin nomor 2 selesai dan kita akan sum dulu untuk si interestnya. Lalu berikutnya adalah poin 3 terkait dengan ketentuan bonus. Tika dan Tito mendapatkan bonus sebesar 15% dari total laba bersih dikurangi dengan gaji dan bunga. Ini ketentuan Tika dan Tito sebenarnya sama ya teman-teman di soal ya, nggak ada perbedaan. Nah, di sini sebenarnya ada dua coret-coretan yang saya buat, ya ada dua coret-coretan. Tapi di sini saya jelasinnya sekali aja ya, karena si Tika sama Tito ini ya dia sama sebenarnya. Nah, ketentuannya adalah 15% dari 870.000 yang merupakan net income-nya dikurangin dengan salaries ya. Salariesnya di sini maksudnya total salaries ya teman-teman ya. Total salaries dikurang dengan total interest-nya. Nah, di sini kita langsung masukin nilai berikutnya. Berarti 15% dikali dengan 870.000 dikurangin dengan 337.500 yang merupakan total salaries-nya. Dikurangin lagi dengan total interest-nya 42.525. Oke. Nah, maka kita kurangin dulu, maka dapat 15% dikali dengan 489.975. Maka nilai bonus untuk si Tika adalah sebesar 73.496. Begitu pula sebenarnya untuk si Tito ya. Tadi saya bilang untuk Tika dan Tito kebetulan ketentuannya sama persis. Jadi saya jelasinnya ya cuma sekali aja, di mana 15% dikalikan dengan bunga dikalikan dengan laba bersih yaitu 870 dikurangin dengan total salaries dan total interest-nya. Maka total bonusnya pun ya sama, nilainya sebesar 73.496. Nah, setelah dapat ya kita masukin nih total bonusnya sama sebesar 73.496. Step berikutnya untuk income distribution schedule kita tambahin. Ya, kita tambahin semuanya. Ini kita sum dulu ya. Tadi saya lupa sum. 73.496 ditambah 73.496 dapat 146.993. Kemudian kita totalin. Ya, untuk Tikanya berapa, Tito berapa, Kino berapa, Tini berapa, dan totalnya adalah berapa. Nah, di sini kan langkah berikutnya kan kita seharusnya ngisi excess atau defisiensi dulu ya. Tapi enggak, tunggu dulu teman-teman ya. Tunggu dulu. Di sini kita kan udah tahu nih bahwa yang bagian 870.000 ini akan diambil 527018 teman-teman. Nah, jadi untuk mengisi yang kolom excess atau defisiensi ini, kita akan isi ininya dulu teman-teman. Kita akan isi dulu bagian total di income allocation-nya. Karena sebenarnya ujung-ujungnya ya teman-teman, ujung-ujungnya kalau teman-teman totalin ini ke bawah dan ini ke samping, hasilnya itu harus sama sebesar 870.000. Kalau salah atau misalkan nggak beres berarti teman-teman ada salah ngerjain nih, ya. Ini salah satu buat ngecek apakah teman-teman benar nggak nih ngitung income distribution schedule-nya. Intinya total ke bawah itu harus sama 870 dan total dari masing-masing Tika, Tito, Kino, dan Tini itu kalau ditotalin mendatar itu sama 870. Nah, kemudian kita akan ngisi dulu dimulai dari total dari excess atau defisiensinya. Ya, ini sedikit berbeda. Nah, ini kayak mungkin pada saat teman-teman ngerjain master budget ya kalau di semester kemarin ya. Oke. Sekarang kita selesaiin dulu nih. 870 kita kurangin dengan 527108. Berarti terdapat excess ya teman-teman ya. Excess ya karena kita punya laba itu 870. Nah, yang dipakai atau bagian laba yang diambil untuk bayar si gaji, bayar si bunga, bayar si bonus ternyata cuman sebesar 527. Artinya kita punya kelebihan laba ya teman-temannya atau kita sebutnya sebagai excess. Nah, excess inilah
yang nanti akan kita jadikan sebagai dasar ya untuk masukin Nanti si bagian income allocation ini akan kita jadikan sebagai dasar untuk input jurnal yang di sini, teman-teman. Ya, jadi excess atau defisiensi ini sebenarnya buat nambah doang. Oke, sekarang kita kembali lagi ke ketentuan pembagian laba ya. Karena sebenarnya untuk ngitung excess atau defisiensi ini base-nya itu adalah dari berapa rasio pembagian laba, teman-teman. Nah, rasio pembagian laba dari Tika, Tito, Kino, dan Tini adalah 2:1:2:1. Maka untuk mengisi yang Tika berarti kita masukin nih 342,982 dikali dengan 2 ya yang merupakan rasio si Tika, kemudian kita bagi dengan 6. 6 itu adalah total dari rasio yang terjadi ya teman-teman ya, total dari rasio sebesar 6 ya kalau kita totalin. Begitu pula untuk yang Tito, di mana 342,982 kita kalikan dengan nilai rasionya yaitu 1, ya 1, kemudian kita bagi dengan 6 ya, merupakan total dari rasio keempat partner ini. Begitu pula dengan Kino, di mana 342,982 dikali dengan 2 yang merupakan nilai rasionya, kemudian kita bagi dengan 6. Dan terakhir, untuk yang Tini adalah 342,982, kemudian kita kalikan dengan 1, dibagi dengan 6. Oke, baru nih, kita ngisi berapa sih nilai income yang dialokasikan ke masing-masing partner. Caranya ya, kita tinggal totalin aja ya. Total ditambah dengan excess atau total dikurangin dengan defisiensi. Ya, defisiensi itu kalau teman-teman kemarin belajar cash budget ya berarti dia kekurangan ya teman-teman ya. Jadi dia sifatnya mengurangi. Sedangkan kalau excess itu sifatnya ya kelebihan, berarti dia bakal nambah. Seperti itu. Maka dapat income allocation-nya sebesar 277,824 untuk Tika sampai Tini sebesar 131,954. Nah, inilah yang akan teman-teman masukin di jurnal income allocation-nya. Di mana terdapat income summary atau laba sebesar 870.000 ya sesuai dengan ketentuan di soal. Jadi kalau misalkan kita nyatat laba itu sebenarnya sama ya antara PT sama partnership. Di mana kita akan catat income summary di debit ya. Terus kalau misalkan di PT kan kita nyatatnya income summary pada return earning ya teman-teman ya. Tapi kalau di sini kita bukan nyatat RE di kreditnya, tapi kita masukin masing-masing capital dari partner yang ada. Jadi kalau partnernya ada 10, berarti ada 10 akun, teman-teman. Nah, beda kalau yang di PT, ya berarti income summary pada RE doang, sederhana gitu. Nah, di sini kalau untuk ngambil nilainya gimana? Ngambil nilainya berarti teman-teman tinggal ambil aja nih, nilai yang ada di income distribution schedule-nya. Di mana yang Tika itu ada sebesar 277,824, Tito sebesar 220,660, Kino 239,563, dan Tini 131,954. Gitu. Oke, mungkin untuk yang income allocation agak sedikit panjang, tapi memang begitulah untuk membuat jurnal terkait income allocation, karena income allocation ini memang bagian yang cukup makan waktu di partnership. Dan kita harus teliti-teliti juga, baca keterangan soalnya. Oke. Nah, di sini berikutnya kita akan masuk ke transaksi tanggal 1 Oktober 2022. Berarti ini udah 1 tahun setelahnya ya teman-teman ya, 1 tahun setelah partnership didirikan. Nah, kita baca lagi keterangan soalnya. Karena sudah merasa mahir, Kino memutuskan keluar dari partnership ya tanggal 1 Oktober 2022. Dan si partnership itu membayar uang sebesar 650.000 dan goodwill diakui seluruh partner. Nah, tadi kalau misalkan teman-teman nyimak teorinya dengan baik, saya jelasin ya. Pada saat ada withdrawal atau partner yang keluar, itu ada 2 metode ya, bonus sama goodwill. Kalau bonus seperti biasa dia nggak mengakui goodwill, dan goodwill di sini ada 2 teman-teman kalau withdrawal. Ada yang namanya partially goodwill dan ada yang namanya fully goodwill. Nah, sebenarnya dari namanya kita udah bisa nebak ya. Kalau partial berarti ya hanya terkait dengan si partner yang bersangkutan. Goodwill-nya hanya untuk terkait si partner bersangkutan. Itu namanya partial. Jadi semuanya yang dapat goodwill cuma si partner yang keluar doang, teman-teman. Kalau misalkan ada goodwill yang terjadi. Sedangkan kalau seperti keterangan di soal problem 4 kita ini, dia bilang goodwill diakui seluruh partner.
Berarti entah itu partner A, partner B, partner C, semuanya itu mengakui adanya goodwill. Nah, ini disebut sebagai fully goodwill, teman-teman. Ya. Jadi dari namanya sebenarnya udah ketahuan. Nah, kalau partial berarti yang ngakuin cuma si partner yang bersangkutan. Kalau misalkan yang fully berarti semuanya itu mengakui. Pertanyaannya sekarang adalah gimana cara buat jurnalnya. Nah, cara buat jurnalnya pertama-tama kita buat coret-coretan dulu, teman-teman. Ya. Pertama-tama kita lihat kapital si Kino. Nah, kapital si Kino tuh caranya gimana? Nah, teman-teman bisa lihat di mana ada yang namanya, sebentar. Modal si Kino itu adalah 354.250, kemudian ditambah dengan income allocation yang terjadi. Sederhananya seperti itu, teman-teman, ya. Jadi, berapa, ini kan tadi kan kita udah ngitung ya sebenarnya ya, di WACB untuk si Kino ini. Jadi, sebenarnya WACB ini tadi sempat membantu juga, ya, karena di sini ketahuan nih berapa cumulative capitalnya. Atau kalau misalkan teman-teman mau cara panjang, kalau misalkan mau cara panjang ya teman-teman lihat, kalau ada nama Kino kita tambahin gitu. Jadi kalau ada nama Kino Capital berarti ini nambah. Kemudian Kino Capital berarti ini mengurangi karena di debit. Kemudian lihat lagi ada jurnal Kino Capital berarti ini nambah. Kalau cara panjangnya seperti itu. Tapi karena tadi kita udah ngerjain si WACB yang notabene sudah ada nilai cumulative capitalnya, berarti ya kita nggak perlu dibuat lagi. Jadi nilai yang sampai tanggal 31 Desember kemudian ditambah dengan income allocation-nya. Itu cara cepatnya, teman-teman. Berarti 354.250 ditambah dengan 239.563. Maka dapatlah nilai kapital Kino ini adalah sebesar 593.813. Oke. Nah, kemudian dikembalikan oleh firma, ya. Nilai yang dikembalikan oleh firma ini teman-teman balik lagi ke keterangan soalnya, di mana dia bilang dikembalikan firma itu uang tunai sebesar 650.000. Berarti kita masukin dikembalikan firma 650. Nah, sekarang kita pakai logika nih ya. Kita nggak usah pakai misalkan gini hasilnya gini gitu, nggak usah. Kita pakai logika aja. Ya. Saya punya modal nih ya. Saya punya modal di satu perusahaan itu 593.813. Kemudian saya keluar nih. Saya keluar dan perusahaan itu bayar saya 650. Jadi otomatis perusahaan itu bayar saya lebih gede ya teman-teman ya. Karena saya punya modal sebesar segini dan ternyata kita dikembalinya lebih gede teman-teman. Artinya kita sebenarnya untung ya. Cara bahasa kasarnya kita itu untung. Tapi untung di sini bukan gain atau loss tapi diakui sebagai goodwill teman-teman. Nah, goodwill-nya adalah tinggal kita kurangin aja nih. 650 dikurang 593. Oke, mungkin teman-teman bertanya ya, apa sih kok guna not yang di sebelah ini? Ini kan kondisi kalau misalkan ya, ini misalkan di soal kita ini kan kondisinya itu kita dapat kita dibalikin oleh partner tuh lebih gede nilainya teman-teman ya. Nah, not yang di sini adalah kondisi pada saat kebalikannya. Jadi saya misalkan punya modal 650, tapi dikembalikannya 593. Nah, ini kondisinya kurang lebih seperti ini, akan mengurangi yang namanya akun goodwill. Ya. Oke. Nah, berikutnya kita akan masuk untuk setelah kita tahu goodwill-nya, kita akan coba menghitung implied goodwill. Nah, inilah yang jadi indikator pembeda lagi antara yang namanya partial sama fully. Kalau partial udah teman-teman berhenti ngitung sampai di sini nih. Kalau partial karena ya, goodwill-nya hanya terkait dengan partner yang bersangkutan itu kalau partial, ya. Nah, tapi kalau yang fully kan tadi saya bilang semuanya itu kena ya, semuanya itu kena. Jadi ada yang namanya implied goodwill, teman-teman. Nah, rumus dari implied goodwill ini adalah goodwill dari partner yang keluar dibagi dengan income ratio dari si partner yang keluar tersebut. Ya, ini karena yang keluar Kino makanya goodwill for Kino pada Kino income ratio. Nah, berarti kita masukin goodwill for Kino tadi adalah 56.187. Oke. Nah, kemudian Kino income ratio itu kita lihat lagi nih di soal ya. Kino income ratio itu adalah 2:1 banding 2 banding 1. Berarti Kino itu adalah 2 teman-teman ya. Jadi 2 dibagi 6 ya. Ini harus dikurang ya karena kan yang diutamakan itu berapa dulu berapa income ratio dari si Kinonya baru kita bagi dengan yang atasnya teman-teman ya. Jadi kita masukin 56187 dibagi buka kurung 2 dibagi 6. Jadi kita utamakan dulu 2 bagi 6-nya baru kita bagi yang
56187 baru kita bagi dari hasil 2/6-nya ini. Cuma karena ini Excel, hasilnya langsung keluar. Nah, nilai implied goodwill-nya adalah sebesar 168.562. Oke. Nah, mungkin teman-teman bingung ya, tapi nanti saya di problem 3 itu sebenarnya kasusnya lebih bagus lagi teman-teman ya. Karena di sini kan kita bahas yang mulai dari formation, ada admission, ada income distribution, dan terakhir ada withdrawal. Nah, kalau di problem 3 itu bahasnya withdrawal aja teman-teman. Jadi, supaya teman-teman itu lebih ngerti gimana sih partial sama fully. Oke. Nah, di sini ada yang kita buat dulu jurnalnya. Ya, karena ini fully goodwill, seperti yang saya bilang tadi, goodwill-nya itu akan mempengaruhi semua partner yang ada. Ya, jadi mau itu si A, si B, si C semuanya kena dampaknya. Makanya kita sebut sebagai implied goodwill. Nah, nilai goodwill yang di jurnal pertama ini kita ambil dari nilai implied goodwill, yaitu 168.562. Baru deh kita distribusiin nih. Ya, kita distribusiin untuk yang TIK-nya itu berapa? TIK-nya itu adalah 168.562 dikali dengan rasionya, yaitu 2/6. Ya, jadi kalau misalkan ada kasus-kasus apapun, entah itu rugi, bukan rugi ya, entah itu ada partner masuk, partner keluar, itu teman-teman harus perhatiin di soalnya berapa sih ketentuan perbandingan rasionya. Ya. Kemudian untuk Tito juga sama, 168.562 dikali 1/6 sesuai dengan rasionya. Kino juga sama ya, di mana adalah 168.562 dikali 2/6. Sebenarnya kalau teman-teman mau cross check juga bisa ya teman-teman ya. Lihat nih ya, ini goodwill kinonya 56187, ini cocok ya. Berarti jawaban teman-teman benar kalau ngitung fully goodwill. Kemudian untuk yang Tini juga sama, 168.562 dikali rasionya 1/6. Nah, belum selesai sampai di sini teman-teman, karena ini teman-teman sebenarnya baru ngakuin goodwill yang terjadi ya. Nah, teman-teman belum catat nih belum catat transaksi yang sebenarnya si Kino ini keluar. Jadi kita buat jurnal keduanya, yaitu Kino Capital pada cash. Nah, cash-nya adalah sebesar yang dikasih tahu di soal, dibayar uang tunai sebesar 650 dan Kino Capital-nya adalah tadi 593.813 yang merupakan modal asli si Kino ditambah dengan goodwill yang terjadi. Jadi masuk 650. Oke, mungkin kalau teman-teman bingung terkait dengan pembahasan soal ini, teman-teman bisa putar lagi karena ini sifatnya video. Nah, ini hanya untuk fully goodwill. Nanti di problem 3 ada partial goodwill supaya teman-teman paham gimana sih bedanya gitu. Oke. Berikutnya adalah direct purchase, ya. Direct purchase dari transaksi terakhir yang saya tandai warna kuning ini. Sebulan setelah Kino keluar, berarti sebulan dari 1 Oktober ya, 1 November ya teman-teman ya. Tika mengalihkan secara langsung sepertiga kepemilikannya kepada Tini dengan harga yang lebih murah 25%. Nah, ini saya kembali ngomong ke masalah prinsip entitas ekonomi teman-teman ya. Yang dicatat itu ya si Tika mengalihkan sepertiga kepemilikannya aja teman-teman ya. Jadi yang lebih murah 25% ini sebenarnya jebakan teman-teman. Karena yang mengalihkan kepemilikan dia beli kan sebenarnya. Si Tini kan beli dari Tika. Nah, itu kan transaksi antara si Tini dengan Tika di luar partnership teman-teman ya. Jadi entah urusannya berapa mereka bayarnya, kita nggak perlu ngitung 25% ini berapa. Kita cuma perlu ngitung dampaknya aja kepada partnership teman-teman ya. Jadi kita catat, jadi kan Tika mengalihkan, berarti modal Tika itu berkurang, maka kita catat ya. Tika Capital di sebelah debit ya, karena capital itu saldo normalnya di kredit. Kemudian kita catat Tini Capital di sisi kredit, karena di sini Tika mengalihkan, berarti modal Tika berkurang dan modal Tini akan bertambah. Nah, nilai sepertiganya ini teman-teman tinggal kalikan aja nih ya, dari modal awal si Tika ya, modal awal Tika, di mana 240.000 dikurangin dengan yang ada label Tika semua ya. Jadi 240 dikurang 10.500, kemudian ditambah 10.000, ditambah 277.824, kemudian ditambah lagi dengan 56187. Ya, kemudian dikali sepertiga, maka dapat hasilnya adalah sebesar 1917170. Ini kita pakai cara panjang, yang nggak kayak tadi pada saat kita hitung si Kino, karena nggak ada ini ya teman-teman ya, nggak ada kumulatif capitalnya ya, jadi kita hitung sendiri teman-teman ya dari awal.
Selama ada labelnya Tika, kita jumlahin semua ya Tika, gitu. Oke, kita jumlahin 191, 170, gitu. Oke, pembahasan problem 4 selesai ya. Tadi saya bilang kita nggak catat ya berapa case atau segala macamnya, karena itu urusan Tika dan Tini di luar partnership, makanya kita nggak catat teman-teman, seperti itu. Oke, sekarang kita akan masuk ke problem 3, yang dimana problem 3 ini benar-benar membahas terkait dengan withdrawal dari seorang partner, teman-teman, ya. Karena kalau teman-teman baca problem 3, teman-teman bakal langsung ngerti. Oke, kita baca dulu soalnya sebentar. NCT Partnership, ya, ada 3 orang, Jeno, Jaemin, dan Jisung. Jeno itu sebesar 400.000, Jaemin 200.000, dan Jisung itu 248.780. Nah, mereka punya kesepakatan rasio pembagian modalnya itu 3:2:5. Dan di kasus ini si Jisung itu ternyata keluar dari partnership-nya, teman-teman. Dan teman-teman itu dibuat untuk membuat jurnal withdrawal dari si Jisung ini dengan beberapa kondisi yang berbeda, di mana kondisi ini independen ya teman-temannya. Jadi poin A, poin B, sama poin C itu nggak ada kaitan sama sekali, teman-teman. Seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke poin A. Ke poin A dia bilang ya, Jisung itu membayar 40.000 cash, ya, kemudian vehicle dan 120.000 land. Nah, pertama-tama untuk menghitung poin A ini kita lihat dulu nih ya, no goodwill is recorded ya. Nah, ini saya bilang tadi, kalau bonus nggak mengakui goodwill, kalau goodwill ya mengakui goodwill teman-temannya. Jadi ya, supaya teman-teman itu nggak susah ngafalnya gitu daripada pakai bahasa sulit. Nah, no goodwill yang recorded berarti kita langsung tembak aja, berarti ini bonus ya, karena dia nggak mengakui goodwill. Nah, untuk metode bonus, kita akan coba lihat dulu perbandingan antara modal si Jisung dengan berapa yang dibayarkan oleh partnership-nya. Modal si Jisung itu dikasih tahu di soal, udah jelas banget 248.780. Ini udah dikasih tahu banget di soal. Yang jadi permasalahan adalah berapa sih nilai yang dikembalikan oleh si firma ini atau si partnership ini. Nah, yang dikembalikan firma itu ada 3 hal ya di poin A ya. Ada berupa cash ya, kemudian ada berupa vehicle dan ada berupa land. Ya, jadi kita masukin dulu 40.000, 90.000 ditambah 120.000, hasilnya adalah 250. Oke. Nah, di sini ya, kalau misalkan teman-teman mau susun jurnalnya dulu, berarti teman-teman akan lihat ada cash, vehicle, dan land di sisi kreditnya. Ya, karena yang dibayarkan oleh partnership kan sebesar sekian ya. Ya, dan sebenarnya ada Jisung Capital juga ya, Jisung Capital juga di sisi debit. Karena si Jisung ini posisinya keluar. Nah, yang jadi permasalahan adalah kita kan belum tahu ya, ini untung atau rugi sih si partnership-nya ini bayar. Jadi kita nggak bisa catat dulu nih, tiba-tiba Jeno Capital atau Jaemin Capital di debit atau di kredit. Nah, untuk melihat rugi atau untungnya partnership ini, lagi-lagi kita pakai logika lagi, teman-teman. Ya, Jisung itu punya modal 248.780. Tapi si perusahaan itu bayar 250, teman-teman. Artinya perusahaan itu bayar lebih gede kepada si Jisung ini. Berarti ya firmanya dalam tanda kutip rugi ya teman-teman ya. Atau partner yang stay itu rugi. Nah, ruginya berapa? Ruginya itu adalah 250 dikurangin dengan 248.780. Maka kita dapat kerugiannya adalah sebesar 1.220. Nah, karena ada kerugian, berarti otomatis modal Jeno sama modal Jisung, modal Jeno sama Jaemin berkurang ya, karena partner yang stay itu masih mereka berdua, teman-teman, seperti itu. Nah, berarti kita masukin Jisung Capital 248.780, cash vehicle sama land-nya itu sesuai dengan keterangan di soal. Nah, dan untuk yang alokasi kerugian dari 1.220.000 ini, lagi-lagi kita lihat ketentuan dari rasio yang terjadi, teman-teman ya. Rasio yang terjadi. Di mana rasio dari Jeno adalah 3 dan rasio dari Jaemin adalah 2. Berarti ngitungnya adalah 1.220 dikalikan dengan 3 untuk yang Jeno. Kemudian dibagi dengan 5. Kenapa 5? Karena 3 ditambah 2 ya teman-teman ya. Sesuai dengan total rasio antara Jeno dan Jaemin. Maka dapat nilainya adalah sebesar 732. Dan untuk Jaemin berarti caranya juga sama, di mana 1.220
dikalikan 2, kemudian dibagi dengan 5. Seperti itu. Berarti kondisi pertama sudah selesai, teman-teman. Oke, berikutnya lagi kita akan lanjut ke kondisi B ya. Jadi kondisi A dan B sekali lagi saya ingatkan ini kondisinya independen. Jadi ini misalkan kalau A gimana, kalau B gimana, kalau C gimana. Jadi kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Lalu kita lihat lagi poin B. Jisung dibayar 250.000 cash ya. Dan hanya proporsi kepemilikan dia saja ya terkait goodwill yang dicatat. Nah, di sini, ya inilah yang membedakan antara partial dengan fully. Nah, ini kita mulai bahas yang partial ya teman-teman. Yang tadi kan di problem 4 kan cuma fully doang ya. Tadi di problem 4 kan cuma fully doang nih. Nah, sekarang kita mulai masuk nih gimana kalau kondisinya itu partial, teman-teman. Nah, seperti yang saya sebutin tadi teorinya, kalau parsial, ya dia mengakui goodwill-nya itu hanya terkait si partner yang keluar aja, teman-teman. Ya, itu konsep dasarnya. Kemudian kita lihat nih, Jisung capitalnya itu adalah sebesar 248.780 ya. 248.780. Maka kita masukin Jisungnya 248.780. Nah, yang dikembalikan firma adalah 250 ya. Ini kondisinya masih sama ya sebenarnya ya kayak nomor A tadi ya. Dimana kalau misalkan kita pakai logika, berarti ada goodwill yang terjadi ya. Ya, goodwill yang terjadi. Goodwill-nya itu ke partner yang keluar. Karena saya punya modal 248 tapi saya dibayar itu 250, berarti partner yang stay itu sebenarnya rugi, teman-teman. Nah, cuman di partial goodwill ini, di partial goodwill kita nggak mendebitkan kayak di bonus tadi ya. Karena di metode goodwill pasti ngakuin namanya goodwill. Maka kita akan catat goodwill di sebelah debit nilainya adalah sebesar 1.220 pada modal si Jisung doang, teman-teman ya. Pada modal si Jisung doang sebesar 1.220. Nah, nanti kalau misalkan saya udah ngerjainnya fully, teman-teman pasti ngeh tuh. Oh, ternyata bedanya gini ya antara partial sama fully. Intinya kalau partial kita langsung catat goodwill pada modal si yang keluarnya. Ya, ini kalau konteksnya misalkan ada partner yang keluar, di mana partner yang keluar itu dapat untung, teman-teman. Ya, kemudian setelah kita catat goodwill yang terjadi, maka kita bisa debitkan nih Jisung capital pada cash ya. Cash-nya sebesar 250 dan Jisung capitalnya sebesar 250 dapat dari mana? Itu 248 ditambah 1220. Atau tinggal dicocokkan aja dengan cash-nya seperti itu. Kalau misalkan tadi dia dibayar pakai cash vehicle land, ini jualannya tinggal mengikutin aja teman-teman. Yang penting teman-teman paham gimana konteksnya kita nyatet pakai metode bonus sama pakai metode goodwill seperti itu. Nah, ini kalau metode partial ya, cuma Jisung doang nih. Nah, sekarang kalau misalkan dia fully goodwill. Nah, ini kalau fully goodwill dia ada 4 goodwill-nya, teman-teman. Dimana kalau fully goodwill ini kita baca lagi poin C, Jisung dibayar 10.000 cash dan 150.000 building. Berarti kita bisa catat nanti ya, ada cash dan building di sisi kredit. Tapi kita lihat dulu gimana ini untung atau rugi sih sebenarnya. Jisung capital lagi-lagi sama 248.780 ya. Dikembalikan firmanya itu berapa? Dikembalikan firmanya itu sebenarnya total ya, di mana 100.000 yang merupakan cash ditambah dengan nilai buildingnya 150.000, dapat 250 juga. Ya. Nah, di sini kita bisa lagi-lagi nebak. Nah, kita bisa langsung tahu ya bahwa ini ya partner yang keluarnya itu untung ya, karena saya punya modal 248.780 dibayar 250, maka goodwill-nya itu kita tinggal kurangin berarti 1.220. Nah, inilah yang membedakan antara fully dengan partial. Jadi kan kalau partial udah berarti sampai di sini kelar gitu ya, berarti sampai sini langsung buat sun jurnal goodwill pada Jisung pada cash. Nah, kalau di fully kita masih ada satu step lagi di mana kita akan cari berapa implied goodwill-nya. Ya, caranya adalah goodwill dari si Jisung kita akan bagi dengan rasio income si Jisung ya. Jadi 1.220 dibagi 5 yang merupakan nilai rasio si Jisung, kemudian dibagi 10 ya. Kita utamakan dulu 5 bagi 10-nya ya. 5 bagi 10, kemudian setelah dapat baru kita bagi 12550 dibagi hasilnya. Maka dapat nilai implied goodwill-nya adalah 2440.
Oke. Nah, baru setelah kita dapat implied goodwill-nya, kita masukin nih. Ada goodwill di sisi debit, nilainya 2440 ya. Lalu nilai 2440 ini, ya ini lagi-lagi perbedaan antara fully dengan partially. Kita akan distribusikan ke masing-masing partner yang ada. Jadi ada Jisung, ada Jeno, ada Jaemin. Beda tadi kalau kayak partially, kalau partially ya ini cuma si Jisung doang gitu. Nah, cara cara mendistribusikannya lagi-lagi kita ada rasionya. Dimana kalau Jisung berarti 2440 dikali 5 ya, dikali 5 dibagi 10. Itu sebenarnya cara benernya teman-teman ya. Jadi 2440 dibagi dikali 5 dibagi 10. Nah, tapi kalau misalkan cara cepatnya ya teman-teman bisa lihat langsung ambil aja nih goodwill for Jisung, yang hanya nilai goodwill for Jisung entah itu pakai partial atau full itu bakal sama teman-teman, 1220. Kemudian untuk Jeno ya. Untuk Jeno berarti 2440 dikalikan dengan 3 yang merupakan nilai rasionya, kemudian dibagi 10. Dan terakhir untuk Jaemin berarti sama, di mana 2440 dikali dengan 2 dibagi 10. Oke, maka dapat 488. Kemudian setelah kita catat goodwill yang terjadi, ini kan kita baru nyatat goodwill-nya doang nih. Kita belum nyatat nih transaksi si Jisungnya keluar. Nah, untuk nyatat transaksi si Jisungnya keluar, berarti kita masukin di debit Jisung Capital. Ya. Nilainya adalah 248 ditambah dengan goodwill-nya si Jisung tadi. Ya. Oke, goodwill-nya. Sebenarnya cara bernya itu adalah nilai Jisung Capital ditambah dengan goodwill. Jadi dapat 250. Kemudian kita masukin cash, ya cashnya adalah sebesar 100.000, ya sesuai dengan ketentuan yang data yang ada di soal. Kemudian terakhir ada building di sisi kredit, nilainya adalah sebesar 150.000. Oke, itu tadi pembahasan untuk problem 3 dan problem 4 terkait partnership. Itu sengaja ya tadi ya, saya mulai dari problem 4 dulu, yang transaksinya itu lengkap ya, dari formation, admission, income distribution, sama ada withdrawal juga. Nah, baru tadi kan di withdrawal ada sedikit penggunaan metode yang berbeda ya, ada yang fully sama partially. Jadi untuk fully partially-nya saya ngambilnya itu dari sini teman-teman, dari problem 3. Supaya teman-teman paham nih, oh kalau partially berarti gini, kalau fully seperti ini teman-teman. Oke, apabila tadi selama saya menjelaskan ada hal-hal yang kurang berkenan, atau misalkan ada kata-kata yang berlepotan ya, saya minta maaf. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dan bye-bye.